Selamat hari Minggu adik-adik, selamat mengikuti ibadah sekolah Minggu tanggal 6 Maret 2022. Tema sekolah Minggu hari ini apa ya Mbak Maria ya? Tema sekolah Minggu kita hari ini adalah Tuhan berkuasa atas roh jahat, yang diambil dari Markus 9 ayat 14 sampai 27. Adik-adik di rumah sudah semangat belum mengikuti ibadah sekolah Minggu? Pasti semangat Mbak. Pasti semangat dong. Kalau masih semangat, kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Aku Pahlawan Kecil. Ya adik-adik bangkit berdiri semuanya ya. Siapakah lawan kita? Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Dia di samping kita. Siapakah lawan kita? Ada iblis, itu musuh kita. Iblis itu musuh kita. Dia lari sana sini, dia bilang itu ini. Iblis itu musuh kita. Kita ulang satu kali lagi. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Dia di samping kita. Siapakah lawan kita? Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Dia di samping kita. Siapakah lawan kita? Iblis itu musuh kita. Iblis itu musuh kita. Dia lari sana sini, dia bilang itu ini. Iblis itu musuh kita. Boleh duduk lagi adik-adik. Kita akan berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dari malam hari hingga pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan melanjutkan sekolah minggu kami ya Tuhan. Kiranya Kau berkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mbak Uri masih semangat Mbak Uri? Masih semangat dong Mbak Maria. Masih semangat. Kalau masih semangat kita mau nyanyi lagu yang semangat juga gimana Mbak? Pasti Mbak Maria. Apa lagunya Mbak Maria? Kita akan nyanyi lagu Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Gimana Mbak Uri? Setuju? Setuju banget. Oke adik-adik bangkit berdiri lagi ya. Kita nyanyi gerakannya pakai gaya Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari.
tetap bangkit berdiri adik-adik ya. Kita mau langsung menyanyikan lagu Dalam Nama Yesus. Gimana Mbak, setuju? Setuju Mbak Maria. Oke, kita langsung nyanyi Dalam Nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Oke adik-adik boleh duduk kembali. Selanjutnya kita mau apa Mbak Buri? Kita mau persembahan, adik-adik boleh siapkan persembahannya, nanti boleh minta tolong orang tuanya untuk kumpulkan persembahannya ya adik-adik. Selagi kita persembahan, kita mau nyanyi sambil menyanyikan lagu Kuat, Hebat, dan Besar Mbak ya. Siap adik-adik, kita mau nyanyi pakai gerakannya ya adik-adik. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Kita ulang satu kali lagi. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terbesar, Yesus yang terbesar, Yesus yang terbesar. Oke adik-adik, selanjutnya kita mau doa persembahan dulu ya. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua berkat yang boleh Tuhan berikan kepada kami di tempat kami masing-masing ya Bapak. Pada kesempatan kali ini kami telah mengumpulkan persembahan kami, biarlah persembahan kami dapat berguna bagi pembangunan kerajaan-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai kami dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, amin. 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 Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman, kita mau menyanyikan satu lagu, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
Baiklah adik-adik, selanjutnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Mas Samuel. Gimana kalau kita panggil Mas Samuelnya aja Mbak Uri? Boleh Mbak Maria, kita hitung ya Mbak ya? Iya. 1, 2, 3. Mas Samuel. Halo adik-adik, selamat hari Minggu, selamat pagi, senang sekali Mas Mel bisa bertemu kembali dengan adik-adik semua di hari ini, hari Minggu, tanggal 6 Maret tahun 2022. Untuk hari ini kita akan kembali belajar dari Alkitab yang diambil dari Markus 9 ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-27. Kita akan kembali bercerita mengingat tentang Tuhan Yesus yang luar biasa. Sebelum kita lanjutkan cerita hari ini, mari kita berdoa dulu. Adik-adik boleh ambil sikap doanya ya. Mas Samuel akan pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh kembali akan membaca dan belajar akan firman-Mu. Bimbing kami Bapa, ajar kami Bapa, sehingga apa yang kami pelajari pada hari ini boleh kami ingat dalam hati dan pikiran kami, dan tentunya boleh kami jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon Bapa bersama-sama dengan kami di sepanjang acara sekolah minggu kami pada hari ini. Terima kasih Bapa surga, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, seperti Mas Mel bilang tadi, kita akan belajar dari Alkitab dari Markus 9 ayat yang ke-14 sampai yang ke-27. Adik-adik yang sudah bisa membaca boleh disiapkan Alkitabnya ya, dan Mas Samuel akan membaca untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, Ia menegur roh itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga orang banyak berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, dari cerita hari ini, kita kembali diingatkan bahwa kita harus bersyukur punya Tuhan Yesus yang
luar biasa, Tuhan Yesus yang lebih berkuasa, lebih hebat dari segala hal. Baik itu roh jahat seperti yang dicerita hari ini, baik itu juga penyakit, bahkan kematian itu sendiri. Di cerita hari ini Tuhan Yesus dengan kuasanya mengusir roh jahat yang sudah membuat anak ini menderita. Dan Tuhan Yesus juga bisa membuat orang banyak semakin mengagumi bahwa karya penyelamatan Allah boleh terjadi melalui anak ini yang disembuhkan dari roh jahat. Seperti halnya roh jahat, ada juga hal-hal lain ya yang boleh atau bisa membuat kita ketakutan. Seperti roh kemalasan, roh tidak percaya diri, roh penakut. Hal itu yang membuat kita menjadi tidak nyaman di dalam kehidupan kita. Tuh adik-adik yang tidak percaya diri mungkin di sekolah atau di lingkungan sekitar, di rumah, atau yang pemalas. Tenang saja, karena kita yakin kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Adik-adik harus percaya kepada Tuhan Yesus seperti ayah anak ini yang percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan dan mengusir roh jahat dari anaknya. Kita juga diajak untuk menjadi seperti ayah anak ini, yaitu percaya bahwa Tuhan Yesus bisa mengusir, membuang segala roh-roh jahat dari diri kita. Tidak hanya roh jahat yang seperti di cerita hari ini, tetapi juga pemalas, penakut, tidak percaya diri, atau hal-hal lain yang mungkin adik-adik alami yang bisa membuat adik-adik tidak maksimal di dalam belajarnya atau membantu di rumah. Cukup adik-adik percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang lebih hebat, lebih berkuasa dari segala roh jahat. Dan jangan lupa, selain kita percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus bisa mengusir, menghilangkan segala roh-roh jahat dari diri kita, kita juga harus tetap tekun di dalam doa seperti yang ada di Alkitab disebutkan. Selain kita percaya, kita juga harus tekun di dalam berdoa ya. Adik-adik boleh memohon, meminta tolong Tuhan Yesus di dalam doa. Dan tentu saja tidak hanya cukup dalam doa ya. Selain diimani juga dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya adik-adik yang pemalas, adik-adik mau menghilangkan sikap pemalas dalam diri adik-adik. Kita berdoa, adik-adik berdoa, adik-adik percaya, tetapi juga harus ada tindak lanjutnya ya, tindak nyata dalam kegiatan sehari-hari adik-adik. Segala hal yang membuat kita malas, misalnya di dalam tugasnya atau di dalam membantu orang tua di rumah, hal-hal yang mungkin menjadikan adik-adik menjadi malas, misalnya lebih suka bermain game atau lebih suka bermalas-malasan. Ini segala hal yang boleh adik-adik hilangkan. Selain diimani, juga didoakan, juga adik-adik lakukan ya. Ingat adik-adik, seperti cerita hari ini, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, semua bisa adik-adik hilangkan, sehingga adik-adik bisa menjadi anak yang lebih baik, lebih hebat, lebih bersemangat di dalam belajar maupun di dalam menjalankan tugasnya di rumah atau di lingkungan sekitar. Oke, di cerita hari ini kembali Mas Mel mau mengingatkan adik-adik bahwa kita semua harus bersyukur punya Tuhan Yesus yang luar biasa, Tuhan Yesus yang lebih hebat, lebih berkuasa dari segala roh-roh jahat. Makanya adik-adik tidak perlu takut lagi, karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Oke, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus bisa menghilangkan segala hal-hal yang tidak baik di dalam diri kita. Kita harus juga berdoa untuk hal itu, dan tentu saja kita perjuangkan bahwa kita bisa mengalahkan segala hal-hal yang jahat dalam diri kita dengan pertolongan Tuhan Yesus. Oke, adik-adik bisa? Tentu bisa. Mas Wel percaya bahwa adik-adik pasti bersyukur, percaya punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Oke, demikian untuk cerita hari ini ya. Kita akan ucapkan terima kasih untuk Tuhan Yesus atas
berkat-Nya yang luar biasa. Di dalam doa, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kembali kami berterima kasih kepadamu Bapa untuk karya penyelamatan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang begitu luar biasa, Tuhan yang lebih hebat, lebih berkuasa dari segala hal-hal yang ada di dunia ini. Biarlah hal ini boleh kami yakini, kami doakan, dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bahwa kami boleh bersyukur punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga. Seluruh doa dan permohonan ini kami naikkan, kami haturkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga. Amin. Oke adik-adik, demikian untuk cerita hari ini. Mas Mel kembali ingatkan bahwa kita harus bersyukur punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Oke, terima kasih telah mendengarkan Mas Mel untuk hari ini. Jangan lupa ya, selain diimani, dipercaya, didoakan, dan diperjuangkan. Oke adik-adik, sampai jumpa. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Halo anak sekolah minggu, masih semangat ya? Sama Ibu Desi, hari ini kita mau beraktivitas. Tapi sebelumnya, Ibu Desi ada pantun buat kalian semua. Hari Minggu jalan ke taman. Biasanya jawab apa kalau ada pantun? Cakep, oke. Hari Minggu jalan ke taman, banyak bunga cantik di mata. Hari Minggu harinya Tuhan, mari kita bersukacita. Ya, semuanya sukacita harus. Tetap sukacita. Nah hari ini Ibu Desi mau aktivitas untuk mengingatkan kita kembali firman Tuhan yang sudah didengarkan hari ini. Jadi ketika melihat hiasan yang kita buat, oh ternyata roh jahat itu tidak berkuasa ya, tapi Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus Kristus itu yang berkuasa atas roh jahat. Jadi kalau di rumah takut, ketika lihat hiasan yang kita buat, anak-anak jadi nggak takut kembali. Nah, kita mau buat hiasan nanti digantung. Pertama yang harus kita siapkan anak-anak boleh siapkan buku gambar. Jadi buku gambarnya 1 lembar aja. Nih, anak-anak cari pola yang berbentuk lingkaran untuk membuat lingkaran alasnya nanti ya. Kita pakai spidol buat lingkarannya. Lalu anak-anak juga buat dari karton. Lingkarannya sama kayak lingkaran putihnya. Nih, Bu Desi udah gunting di rumah ya. Lalu anak-anak gunting buku gambar yang sudah dicetak berbentuk lingkaran tadi, yang rapi, di tanda spidolnya supaya berbentuk lingkaran ya. Boleh minta bantu sama mama, papa, atau kakaknya. Bu Desi udah ada yang udah digunting ini ya. Nah ini ya gunanya untuk alasnya supaya rapi. Nanti kalau udah kegunting, anak-anak lem untuk nutupin karton yang sudah kita gunting. Nah anak-anak, bagian sebelah sini anak-anak buka saja supaya ada teksturnya, biar cantik nanti hiasan dindingnya. Karena
karton ini kan bagian dalamnya ada gelombang-gelombangnya. Nah, itu yang mau kita ambil. Wah, ini begitu lengket. Ya udah. Kita pelan-pelan. Nanti kalau sudah tercabut semua, hasilnya jadi kayak gini anak-anak. Jadi ada permukaannya ya. Nah, yang ibu buat di rumah, ini ada gambarnya. Kita akan gambar di sini. Bu Desi contohin buat kalian semua. Kita gambar Tuhan Yesus. Pertama anak-anak, pola untuk kepala Tuhan Yesus ya. Lalu badan Tuhan Yesus seperti memeluk. Boleh anak-anak gambar Tuhan Yesusnya sesuai imajinasi anak aja. Di sini Bu Desi gambar Tuhan Yesus dengan jubah. Lalu gambar rumah. Sekarang di dalam rumah kita ada siapa aja? Kalau di rumah Ibu Desi ada bapak, ada ibu, ada 2 anak perempuan. Ibu Desi gambar ini ayahnya anak-anak. Lalu gambar anak yang pertama, karena anak Ibu Desi putri semua, jadi gambarnya perempuan semua. Rambutnya panjang semua. Ini anak yang kecil, lalu anak yang SMP 1, namanya Mbak Agave, lalu adiknya Mbak Glory yang kecil, lalu papanya di sini, rambutnya tegak-tegak aja, pakai kemeja, lalu celana panjang. Nah, anak-anak pasti gambarannya lebih bagus dari Ibu Desi. Di dalam rumah Ibu Desi ada 4 anggota keluarga. Kalau anak-anak ada mama, papa, ada kakaknya 2, ada abang 2, semuanya gambarin dalam rumah ini. Lalu selanjutnya kalau anak-anak mau warnai, boleh anak-anak warnai. Pertama luarnya dulu. Bisa biru, misalnya Tuhannya ada di langit, melindungi rumah kita. Itu ya ilustrasinya ya. Sambil Ibu Desi mewarnai, Ibu Desi mau sampaikan sesuatu. Kadang kita menakuti yang seharusnya tidak kita takuti. Kadang anak-anak takut, mau ke kamar mandi takut, seolah-olah ada kuasa yang lebih besar dari kuasa Tuhan kita. Padahal anak-anak tahu nggak, dari gambar ini Bu Desi mau buktikan bahwa rumah kita, setiap anggota keluarga kita itu dijaga sama Tuhan. Tuhan itu selalu melindungi kita, menjaga kita sepanjang waktu. Jadi kita tidak perlu takut, karena tidak ada yang lebih besar selain Tuhan kita. Nah, bawahnya tanah ya, mungkin agak lebih gelap. Ini rumah kita. Rumah kita selalu dijaga, dilindungi sama Tuhan. Jadi jangan takut.
Selanjutnya anak-anak boleh mewarnai bajunya, boleh mungkin ada yang suka warna pink bajunya, ada yang suka warna merah, sebagus-bagusnya. Tempelkan seperti yang sudah Ibu buat ini. Oh ya, ini ada gambar hatinya, ini cinta Tuhan kepada kita. Ibu Desi gambarin ya. Bisa pakai merah atau emas, ini penanya warna emas. Kayak mengkilat seperti itu. Wah, Allah itu begitu mengasihi kita. Ya, salibnya di atas ya, ini menandakan cinta kasih. Nah, anak boleh gambar yang lain, di atasnya boleh bintang atau bulan atau cahaya terang juga boleh di atas ini. Tempelkan seperti yang Ibu Desi buat. Lalu untuk menggantungnya, Ibu Desi ada pita. Kalau di rumah nggak ada pita, boleh pakai benang wol atau yang lainnya ya. Nah, seperti ini. Tempelkan di belakangnya. Seperti ini, lalu ditempelkan pitanya. Nah, silakan digantungkan di kamar atau di pintu anak-anak. Mudah nggak? Susah ya? Mudah dong. Ingat ya anak-anak, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Dimanapun anak-anak berada, Tuhan Yesus selalu melindungi, menjaga anak-anak. Kuasa Tuhan selalu lebih besar dari kuasa roh-roh manapun. Amin. Ya, sampai di sini aktivitas kita. Dan jangan lupa anak-anak, setelah anak-anak buat kreativitasnya, di foto yang cantik, dandan yang cantik, pakai baju yang bagus, supaya masuk di YouTube gereja kita. Kirim ke WA Guru Sekolah Minggu ya. Dadah. Gimana adik-adik? Tadi udah dengerin firman dari Mas Samuel ya? Firman dari Mas Samuel tadi intinya tentang kita nggak boleh takut sama siapapun kecuali Tuhan Yesus. Karena Tuhan itu berkuasa atas roh-roh yang ada di dalam dunia ini, termasuk roh jahat. Nah, setelah mendengarkan firman Tuhan tadi, kita mau menyanyikan satu lagu tentang kemenangan Tuhan Yesus. Gimana kalau kita mau nyanyi lagu Ku Menang aja Mbak? Boleh Mbak Maria. Ayo kita nyanyi Ku Menang. Adik-adik tetap pakai gaya ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam pencobaan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, haleluya, haleluya. Dia bangkit, haleluya. Dia hidup, haleluya. Dia naik, Roh Kudus Baiklah adik-adik, sebelum kita tutup ibadah sekolah minggu kita doa penutup dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhir kami ibadah sekolah minggu. Sebentar lagi kami akan melakukan kegiatan kami masing-masing ya Tuhan. Kiranya Kau selalu menyertai kami, berkati kami, berikan kami kesehatan supaya kami bisa
melakukan aktivitas kami lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, ibadah kita pada hari ini telah selesai. Adik-adik tadi jangan lupa ya dikerjakan tugas dari Ibu Desinya, terus dikirim melalui papa mamanya ke WA guru-guru sekolah minggunya. Oh iya adik-adik juga jangan lupa tetap jaga kesehatan, selalu pakai masker, jaga jarak, dan jangan lupa cuci tangan ya dimanapun adik-adik berada. Oh iya adik-adik, satu lagi, jangan lupa ya adik-adiknya kalau yang udah besar itu boleh vaksin supaya kita bisa bersekolah minggu kembali seperti biasa. Oke adik-adik, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Matius 16 ayat 16b. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Matius 16 ayat 16b. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Matius 16 ayat 16b. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Matius 16 ayat 16b. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Bye-bye. Hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesus. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Hai teman-teman, nama saya Alexander Simpson Leopold Papahan. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Matius pasal 16 ayat 16b yang berbunyi, Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Shalom semuanya, selamat hari Minggu. Saya Gaby. Hari ini saya akan membacakan ayat hafalan minggu ini yang diambil dari Matius 16 ayat 16b yang berbunyi, Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Terima kasih, Shalom. Halo teman-teman, saya Benita Naomi Pakpahan. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Matius pasal 16 ayat 16b yang berbunyi, Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Matius 16 ayat 16b. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Shalom. Matius 16 ayat 16b. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Shalom. Shalom. Saya Jojo dari Lebong Siarang. Engkau, ayat hafalan Matius 16 ayat 16b. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Terima kasih, dadah. Matius 16 ayat 16b. Engkau adalah Mesias, Anak Allah
yang hidup. Matius 16 ayat 16b. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Shalom, nama saya Ajeng dari Kelampak Sungai Buah. Matius 16 ayat 16b. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Besar-besar, tiada tandingan.